Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasakan kesepian yang begitu dalam, hingga bahkan suara azan maghrib pun terasa hampa? Pernahkah kalian mendambakan kehadiran seseorang di saat-saat yang paling sunyi, tapi tahu bahwa harapan itu mungkin tak seharusnya ada? Inilah kisah Naya. Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda baginya. Bukan karena kebahagiaan atau kehangatan keluarga, tapi karena keheningan yang semakin menyiksa. Ditinggalkan oleh suaminya setahun lalu. Ia terbiasa berbuka seorang diri. Meja makan yang dulu penuh dengan tawa, kini hanya menyisakan suara sendok bertemu piring. Namun, di suatu sore yang basah oleh gerimis, seseorang datang tanpa diduga. Seorang pria yang awalnya hanya bagian dari rutinitas, perlahan menjadi sesuatu yang lebih. Tapi apa yang terjadi ketika kehadiran itu justru mengguncang keyakinan Naya? Sebuah kisah tentang kesepian, harapan, dan pilihan yang tidak selalu mudah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Mari kita mulai kisah ini. Langit berwarna jingga keemasan saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Ramadan selalu membawa nuansa yang berbeda, tetapi bagi Naya, tahun ini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Ia duduk di kursi kayu di teras rumahnya, memandangi halaman yang mulai gelap. Hujan gerimis turun perlahan, menciptakan suara ritmis yang menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ada keheningan yang justru semakin menyiksa. Di atas meja kecil di sampingnya, sebuah gelas teh masih mengepul, namun Naya tidak menyentuhnya. Pikirannya melayang jauh, kembali ke setahun yang lalu, ketika suaminya masih duduk di seberang meja, tersenyum, dan menemaninya berbuka puasa. Saat itu, rumah ini terasa hangat, penuh dengan percakapan ringan dan rencana-rencana kecil untuk hari esok. Tapi semua itu telah pergi, bersama pria yang pernah berjanji untuk selalu berada di sisinya. Ia menghela napas panjang. Sudah 1 tahun, tapi luka itu tetap terasa segar. Bukan hanya rasa sakit karena ditinggalkan, tapi juga karena kenyataan bahwa ia harus menjalani semuanya sendirian. Perlahan, ia bangkit dari kursinya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Dapur kecilnya terasa sepi. Ia membuka kulkas dan mengeluarkan semangkuk sup yang sudah ia siapkan sejak siang tadi. Hanya itu yang ia buat. Tak ada makanan berlebihan, tak ada hidangan khas yang biasa ia siapkan untuk berbuka bersama. Hanya sesuatu yang cukup untuk mengisi perutnya. Naya membawa sup itu ke meja makan dan duduk di kursinya. Matanya menatap piring kosong di seberang meja, tempat suaminya biasa duduk. Ia menggigit bibirnya, menahan perasaan yang mulai membuncah di dadanya. Ia ingin terbiasa dengan kesendirian ini. Tapi mengapa setiap Ramadan justru terasa semakin sulit? Azan maghrib berkumandang, menggema lembut di udara. Naya meraih gelasnya dan menyesap sedikit air putih sebelum mengambil sendok dan mulai makan. Tak ada suara lain selain dentingan sendok dan piring. Tak ada obrolan, tak ada tawa, tak ada seseorang yang bertanya bagaimana harinya berjalan. Hanya dia, di meja makan yang sunyi. Namun, malam ini, tanpa ia sadari, akan menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Scene 3, titik pemicu. Konflik awal, pertemuan dengan Raihan. Pagi-pagi sekali, Naya sudah berdiri di halaman rumahnya, menatap genteng yang bocor di beberapa titik. Hujan tadi malam membuat genangan kecil di teras dan menambah daftar masalah yang harus ia tangani sendiri. Ia menarik napas panjang sebelum mengambil ponselnya. Temannya, Lina, pernah merekomendasikan seorang tukang yang katanya bisa diandalkan. Tanpa berpikir lama, ia menghubungi nomor yang diberikan. "Halo, ini Raihan." Suara di seberang terdengar ramah. "Iya betul, ini dengan siapa?" "Saya Naya. Saya dapat nomor ini dari Lina. Katanya Anda bisa membantu perbaikan atap." "Oh, Bu Naya. Iya, saya bisa. Bisa saya datang siang ini?" Naya setuju, dan beberapa jam kemudian suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia membuka pintu, siap menyambut tukang yang ia bayangkan sebagai pria paruh baya dengan pakaian lusuh dan tas penuh perkakas.
Namun, saat ia melihat pria yang berdiri di hadapannya, ia tertegun sejenak. Pria itu jauh lebih muda dari yang ia bayangkan, mungkin sekitar awal 30. Tubuhnya tinggi dan tegap, mengenakan kaos berwarna gelap dengan celana kerja yang masih terlihat bersih. Rambutnya sedikit berantakan, namun wajahnya menunjukkan ketegasan dan ketenangan. "Bu Naya?" Naya mengerjap, menyadari bahwa ia terlalu lama diam. "Ya, saya. Silakan masuk." Raihan mengangguk dan melangkah masuk, membawa tas alatnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeriksa bagian rumah yang perlu diperbaiki. Ia naik ke atap, memeriksa genteng yang rusak, lalu turun dan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang perlu dilakukan. "Saya bisa mengganti beberapa genteng yang pecah dan memperbaiki bagian yang bocor. Mungkin butuh beberapa jam." Naya mengangguk. "Baik, silakan." Sambil menunggu, ia duduk di teras, memperhatikan pria itu bekerja. Gerakannya cekatan dan profesional, berbeda dari ekspektasinya tentang seorang tukang bangunan biasa. Di sela pekerjaannya, Raihan beberapa kali mengajak bicara, bukan obrolan panjang, hanya percakapan ringan tentang cuaca dan kesibukan Ramadan. Naya awalnya menjawab seadanya, tapi perlahan-lahan ia merasa lebih nyaman. "Rumah ini sudah lama?" tanya Raihan sambil memasang genteng baru. Naya menatap rumahnya. "Sudah 5 tahun. Sendiri di sini?" Pertanyaan itu membuat Naya terdiam sejenak. "Iya," jawabnya akhirnya. Suaranya lebih pelan. Raihan tidak bertanya lebih lanjut, dan Naya bersyukur karenanya. Sore mulai tiba, dan pekerjaan hampir selesai. Raihan turun dari atap, menyeka keringat di dahinya. "Sudah beres, Bu. Semoga nggak bocor lagi kalau hujan." Naya mengangguk. Lalu tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Hujan sebentar lagi turun. Mungkin Anda mau minum teh dulu sebelum pulang?" Pagi-pagi sekali, Naya sudah berdiri di halaman rumahnya, menatap genteng yang bocor di beberapa titik. Hujan tadi malam membuat genangan kecil di teras dan menambah daftar masalah yang harus ia tangani sendiri. Ia menarik napas panjang sebelum mengambil ponselnya. Temannya, Lina, pernah merekomendasikan seorang tukang yang katanya bisa diandalkan. Tanpa berpikir lama, ia menghubungi nomor yang diberikan. "Halo, ini Raihan." Suara di seberang terdengar ramah. "Iya betul, ini dengan siapa?" "Saya Naya. Saya dapat nomor ini dari Lina. Katanya Anda bisa membantu perbaikan atap." "Oh, Bu Naya. Ya, saya bisa. Bisa saya datang siang ini?" Naya setuju, dan beberapa jam kemudian, suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia membuka pintu, siap menyambut tukang yang ia bayangkan sebagai pria parubaya dengan pakaian lusuh dan tas penuh perkakas. Namun, saat ia melihat pria yang berdiri di hadapannya, ia tertegun sejenak. Pria itu jauh lebih muda dari yang ia bayangkan. Mungkin sekitar awal 30. Tubuhnya tinggi dan tegap, mengenakan kaos berwarna gelap dengan celana kerja yang masih terlihat bersih. Rambutnya sedikit berantakan, namun wajahnya menunjukkan ketegasan dan ketenangan. "Bu Naya?" Naya mengerjap, menyadari bahwa ia terlalu lama diam. "Ya, saya. Silakan masuk." Raihan mengangguk dan melangkah masuk, membawa tas alatnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeriksa bagian rumah yang perlu diperbaiki. Ia naik ke atap, memeriksa genteng yang rusak, lalu turun dan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang perlu dilakukan. "Saya bisa mengganti beberapa genteng yang pecah dan memperbaiki bagian yang bocor. Mungkin butuh beberapa jam." Naya mengangguk. "Baik, silakan." Sambil menunggu, ia duduk di teras, memperhatikan pria itu bekerja. Gerakannya cekatan dan profesional, berbeda dari ekspektasinya tentang seorang tukang bangunan biasa. Di sela pekerjaannya, Raihan beberapa kali mengajak bicara. Bukan obrolan panjang, hanya percakapan ringan tentang cuaca dan kesibukan Ramadan. Naya awalnya menjawab seadanya, tapi perlahan-lahan, ia merasa lebih nyaman. "Rumah ini sudah lama?" tanya Raihan, sambil memasang genteng baru. Naya menatap rumahnya. "Sudah 5 tahun, sendiri di sini." Pertanyaan itu membuat Naya terdiam sejenak. "Iya," jawabnya akhirnya.
Suaranya lebih pelan. Raihan tidak bertanya lebih lanjut, dan Naya bersyukur karenanya. Sore mulai tiba, dan pekerjaan hampir selesai. Raihan turun dari atap, menyeka keringat di dahinya. Sudah beres, Bu. Semoga nggak bocor lagi kalau hujan. Naya mengangguk, lalu tanpa berpikir panjang ia berkata, hujan sebentar lagi turun. Mungkin Anda mau minum teh dulu sebelum pulang? Raihan menatap langit yang mulai gelap. Boleh, kalau tidak merepotkan. Naya masuk ke dapur, menyiapkan 2 cangkir teh. Saat ia kembali ke teras, Raihan sudah duduk, menikmati angin sore yang sejuk. Mereka duduk dalam keheningan. Hanya suara burung yang terdengar di kejauhan. Entah kenapa, sore ini terasa berbeda. Tidak terlalu sepi, tidak terlalu sunyi. Dan tanpa disadari, Naya merasa lebih ringan. Teh hangat mengepul di antara mereka, mengeluarkan aroma melati yang lembut. Naya duduk di seberang Raihan di teras rumahnya, mengaduk teh dalam diam. Sementara itu, Raihan menyeruput minumannya dengan santai, menikmati kehangatan yang kontras dengan udara sore yang semakin dingin. Apa pekerjaan ini selalu Anda lakukan sendirian? Tanya Naya, mencoba mengisi keheningan. Raihan meletakkan cangkirnya. Kebanyakan, iya. Kadang ada teman yang bantu kalau proyeknya besar. Tapi kalau cuma perbaikan kecil begini, sendiri saja cukup. Naya mengangguk. Pasti capek ya? Apalagi di bulan puasa. Raihan tersenyum tipis. Sudah terbiasa. Ramadan memang lebih berat kalau kerja fisik, tapi ada kepuasan tersendiri saat membantu orang. Jawaban itu membuat Naya terdiam. Ia tak menyangka seorang pekerja bangunan bisa memiliki sudut pandang yang begitu sederhana namun bermakna. Raihan melirik jam tangannya. Bentar lagi buka puasa, katanya santai. Naya baru menyadari waktu sudah berlalu begitu cepat. Ia menatap dapur sekilas. Kalau tidak keberatan, Anda bisa berbuka di sini. Saya hanya menyiapkan makanan sederhana. Raihan tampak sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. Kalau memang tidak merepotkan, Naya bangkit dan masuk ke dapur. Ia membuka lemari dan mengeluarkan beberapa piring. Hanya ada sup dan sedikit gorengan yang ia buat tadi pagi. Sederhana, tapi cukup. Ketika makanan sudah tersaji di meja, azan maghrib berkumandang. Raihan mengambil segelas air dan meneguknya perlahan. Diikuti dengan sepotong kurma. Saat mereka mulai makan, percakapan mengalir lebih alami. Rumah ini terasa nyaman, kata Raihan. Tapi saya rasa dulu pasti lebih ramai. Ucapan itu membuat tangan Naya berhenti sejenak. Ia menatap piringnya, lalu tersenyum kecil. Ya, dulu lebih ramai. Raihan tidak bertanya lebih lanjut, tapi Naya merasa dorongan untuk melanjutkan. Setahun lalu, suami saya meninggalkan saya. Raihan menatapnya dengan tenang, tanpa tanda-tanda ingin menghakimi. Maaf kalau saya terlalu banyak bicara, kata Naya. Merasa ragu. Tidak masalah. Kadang, berbicara bisa membuat hati lebih lega. Kata Raihan. Naya menghela napas. Entah kenapa, ia merasa bisa sedikit membuka dirinya pada pria ini. Mereka melanjutkan makan dalam diam, tapi suasananya terasa lebih nyaman. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi halaman rumah. Setelah berbuka, Naya dan Raihan kembali duduk di teras. Hujan mulai deras, menambah kesejukan udara malam. Jadi, bagaimana kehidupan setelah itu? Tanya Raihan tiba-tiba. Naya menatap lurus ke depan, menatap titik-titik air yang jatuh dari langit. Sepi, jawabnya singkat. Raihan mengangguk, memahami tanpa perlu banyak kata. Ramadan dulu terasa hangat, lanjut Naya. Ada yang menunggu saya di rumah, ada seseorang yang mengingatkan untuk bangun sahur. Sekarang, semuanya berbeda. Raihan mendengarkan tanpa menyela. Saya pikir saya sudah terbiasa, kata Naya, suaranya lebih pelan. Tapi ternyata setiap kali azan maghrib berkumandang, rasa itu selalu kembali. Raihan diam sejenak sebelum akhirnya berkata, kesepian memang bukan sesuatu yang mudah. Naya menoleh padanya. Anda mengerti tentang itu. Raihan tersenyum kecil. Saya juga tinggal sendiri. Sejak orang tua saya meninggal, saya menjalani semuanya sendirian. Naya sedikit terkejut. Tidak ada saudara? Ada. Tapi mereka punya kehidupan sendiri. Saya tidak ingin merepotkan mereka.
Keheningan kembali mengisi ruang di antara mereka. Naya mengamati Raihan sekilas. Ia melihat sesuatu di mata pria itu. Sesuatu yang selama ini ia rasakan sendiri. Kesepian. Ternyata, di balik sosoknya yang tampak kuat, Raihan juga menyimpan luka yang sama. Dan tanpa ia sadari, ia merasa sedikit lebih terhubung dengannya. Hujan masih terus turun, seolah mengiringi perasaan yang mulai berubah di antara mereka. Hujan semakin deras, menciptakan irama yang menenangkan di atap rumah. Naya dan Raihan masih duduk di teras, membiarkan keheningan berbicara di antara mereka. Udara malam yang dingin terasa menusuk, tapi ada kehangatan aneh yang tumbuh dalam percakapan mereka sebelumnya. Naya menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin di tangannya. Raihan, panggilnya pelan, seolah takut mengganggu suasana. Raihan menoleh, menatapnya dengan tenang. Ya? Ia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Menurutmu kesepian bisa benar-benar hilang?" Raihan menatap langit yang kelam, merenungkan pertanyaan itu. "Mungkin bukan hilang," katanya akhirnya, "tapi bisa tergantikan." Tergantikan? Iya. Bukan dengan menghindari kesepian, tapi dengan menerima kehadiran orang-orang baru dalam hidup kita. Naya diam, merenungi kata-kata itu. Ia tak tahu kenapa, tapi kalimat itu terasa seperti jawaban yang selama ini ia cari. Tanpa sadar, ia menatap Raihan lebih lama dari seharusnya. Hujan deras di luar, lampu temaram di teras, dan keheningan yang nyaman di antara mereka menciptakan suasana yang tak biasa. Lalu, tanpa berpikir panjang, Naya mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Raihan. Raihan terkejut, tapi tidak menolak. Ada sesuatu dalam sentuhan itu, sesuatu yang lebih dari sekadar kebutuhan akan kedekatan fisik, Kai. Itu adalah kerinduan yang selama ini mereka pendam. Naya, suara Raihan nyaris tenggelam dalam suara hujan. Naya menatapnya, seolah mencari kepastian dalam mata pria itu. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia merasakan sesuatu yang membuatnya tersadar. Degupan jantungnya yang begitu cepat. Tiba-tiba, ia menarik tangannya kembali, seolah baru menyadari apa yang baru saja ia lakukan. "Maaf," katanya pelan, wajahnya merona. Raihan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya, seakan memahami perasaan yang berkecamuk dalam diri Naya. Dalam sekejap, suasana yang nyaman tadi berubah menjadi sesuatu yang lebih intens. Ada ketegangan di antara mereka, bukan karena ketidaknyamanan, tetapi karena sesuatu yang tak terucapkan. Hujan masih deras, tapi kini ada badai lain yang berkecamuk di hati mereka berdua. Malam semakin larut, dan hujan masih mengguyur dengan derasnya. Naya berdiri di ambang pintu, menggenggam ujung lengan bajunya dengan gelisah. Ia tahu apa yang baru saja terjadi di antara mereka bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Raihan masih duduk di kursi teras, diam dengan pikirannya sendiri. "Aku pikir, lebih baik aku masuk," kata Naya akhirnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Raihan menatapnya. "Ya, tentu. Istirahatlah." Naya ragu sejenak, lalu berbalik menuju pintu. Tapi sebelum ia sempat melangkah masuk, suara Raihan menghentikannya. "Naya." Ia berbalik, menatap pria itu dengan hati yang berdebar. "Apa aku harus pergi?" tanya Raihan. Nada suaranya dalam dan serius. Naya terdiam. Itu pertanyaan yang seharusnya mudah dijawab. Seharusnya ia mengatakan ya. Seharusnya ia membiarkan malam ini berlalu tanpa memperumit keadaan. Tapi bibirnya tak bisa mengucapkan kata itu. Naya menelan ludah. "Aku tidak tahu." Raihan menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan mendekati Naya, tapi tetap menjaga jarak yang cukup di antara mereka. "Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang akan kau sesali nanti," katanya pelan. Naya menatapnya, matanya dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. "Aku juga tidak tahu apa yang aku rasakan, Raihan. Aku hanya tidak ingin merasa sendiri malam ini." Kata-kata itu keluar sebelum ia sempat berpikir, dan begitu menyadarinya, wajahnya memerah karena malu.
Raihan menatapnya lama, seakan mencari kejujuran di dalam matanya. "Naya," katanya akhirnya, "kesepian itu nyata, tapi kita tidak boleh mengisinya dengan sesuatu yang kelak akan menyakitkan diri kita sendiri." Kata-kata itu membuat hati Naya mencelos. Ia tidak tahu apakah ia kecewa atau justru lega mendengarnya. Raihan mengusap tengkuknya, lalu tersenyum kecil. "Aku pulang sekarang." Naya hanya bisa mengangguk. Raihan berjalan keluar ke dalam hujan, tanpa payung, membiarkan air hujan membasahi tubuhnya. Naya menatapnya dari balik pintu, merasa ada sesuatu yang hilang saat pria itu melangkah pergi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin ini adalah yang terbaik. Hujan masih turun, tapi kali ini terasa lebih sepi. Naya duduk di tepi tempat tidurnya, menatap bayangan dirinya di cermin. Pikirannya masih berputar pada apa yang baru saja terjadi. Tangannya terangkat, menyentuh pipinya sendiri, mengingat sentuhan hangat yang tadi ia berikan kepada Raihan. Kesepian itu nyata, tapi kita tidak boleh mengisinya dengan sesuatu yang kelak akan menyakitkan diri kita sendiri. Kata-kata Raihan terus terngiang di benaknya. Ia menghela napas panjang, menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Ia menutup matanya sejenak. Mungkin Raihan benar. Mungkin yang ia rasakan bukan ketertarikan, melainkan sekadar pelarian dari kesepian yang selama ini menghantuinya. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan sisa-sisa gerimis yang jatuh pelan di atap. Naya berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menyingkap tirai dan melihat jalanan yang masih basah. Lampu jalan memantulkan cahaya ke genangan air di trotoar. Raihan sudah pergi. Ia seharusnya merasa lega. Tapi mengapa ada sesuatu yang terasa kosong? Naya meremas jemarinya. Ia benci perasaan ini. Perasaan tak menentu yang membuat hatinya gelisah. Malam itu, ia mencoba tidur, tapi bayangan tentang Raihan tetap menghantuinya. Keesokan paginya, Naya terbangun dengan kepala yang berat. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar. Ia turun ke dapur, membuat secangkir kopi, lalu duduk di meja makan sambil menggulir layar ponselnya. Jarinya berhenti di kontak Raihan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mengetik pesan. "Raihan, aku ingin mengobrol." Jempolnya melayang di atas tombol kirim. Ia ragu. Haruskah ia benar-benar menghubunginya? Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih lama, ia menekan tombol itu. Pesannya terkirim. Naya menatap layar, menunggu, berharap tanda centang biru segera muncul. Tapi menit demi menit berlalu, dan tidak ada balasan. Ia menggigit bibir, merasa sedikit menyesal telah mengirim pesan itu terlalu cepat. Mungkin dia sibuk, gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengusir perasaan gelisah. Ia meletakkan ponselnya di meja dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan mencuci piring. Tapi, setiap beberapa menit sekali, ia melirik layar ponselnya, berharap ada notifikasi masuk. Tapi tetap hening. Saat sore menjelang, Naya mulai bertanya-tanya, apakah Raihan benar-benar ingin menjauh? Dan, jika iya, mengapa itu membuatnya merasa lebih sakit daripada yang ia kira? Matahari mulai tenggelam. Langit berubah, jingga keemasan. Naya duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang masih tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari Raihan. Pesannya masih centang satu, tidak dibaca, tidak dibalas. Sebuah pikiran yang selama ini berusaha ia hindari, akhirnya muncul ke permukaan. Mungkin Raihan memang sengaja menjauh. Pikiran itu menciptakan lubang di dadanya. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan menyibukkan diri. Ia menyapu, mencuci piring lagi meski tidak ada yang kotor, dan akhirnya duduk di sofa dengan TV menyala tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditayangkan. Waktu terus berlalu. Langit yang semula jingga kini berubah gelap. Naya masih menunggu. Dan akhirnya, notifikasi muncul di ponselnya. "Raihan, maaf, aku sibuk tadi. Kenapa?" Sebuah tarikan napas lega keluar dari bibirnya. Tapi seketika, kegelisahan lain muncul. Kenapa pesannya terasa begitu jauh? Naya menggigit bibirnya, lalu mengetik balasan dengan hati-hati.
Naya, aku ingin bicara. Bisa ketemu? Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Naya menunggu. Jantungnya berdebar. Kemudian, balasan itu datang. Raihan. Aku rasa lebih baik kita tidak bertemu dulu. Jari-jari Naya melemah. Ia menatap pesan itu lama, berusaha memahami apa yang sebenarnya Raihan maksud. Tidak bertemu dulu? Apa artinya? Apakah Raihan menyesali malam itu? Atau, apakah ia hanya sekadar seseorang yang mengisi waktu luang Raihan? Dan sekarang tidak lagi diperlukan? Naya menggenggam ponselnya erat. Ada sesuatu yang menusuk hatinya, sebuah perasaan yang hampir mirip dengan kehilangan. Tapi kehilangan apa? Raihan bukan siapa-siapanya. Mereka hanya berbagi momen. Itu saja. Namun, mengapa rasanya begitu menyakitkan? Naya ingin membalas pesan itu, ingin meminta penjelasan, tapi jari-jarinya berhenti di atas layar. Apa gunanya? Jika Raihan sendiri yang memilih untuk menjauh, mungkin sudah waktunya ia berhenti menunggu. Tanpa berpikir lebih lama, Naya mematikan ponselnya dan meletakkannya di meja. Ia bersandar di sofa, menatap langit-langit dengan perasaan kosong. Hujan turun lagi malam itu. Tapi kali ini tak ada lagi kehangatan yang menemani. Pagi datang membawa cahaya baru, tapi tidak dengan perasaan Naya. Ada sesuatu yang mengendap di hatinya sejak semalam, sesuatu yang sulit ia pahami. Ia tidak memeriksa ponselnya. Tidak ingin melihat apakah Raihan membalas atau tidak. Ia memilih untuk menjalani harinya seperti biasa. Tapi ternyata, itu tidak semudah yang ia bayangkan. Di meja makan, ia duduk dengan secangkir kopi yang belum disentuh. Ia menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya berputar ke momen-momen yang ia lalui dengan Raihan. Bagaimana mereka bisa tiba di titik ini? Bagaimana perasaan yang semula hanya sebatas kesepian berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit untuk diabaikan. Naya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengerti sekarang. Raihan bukan seseorang yang bisa ia genggam. Ia adalah seseorang yang datang di waktu yang tepat, ketika kesepiannya mencapai puncaknya. Tapi seperti hujan yang datang dan pergi, kebersamaan mereka pun tak bisa bertahan lama. Naya berdiri dan mengambil ponselnya. Ia menyalakannya dan melihat satu pesan yang masuk. Raihan, maaf Naya, aku tidak ingin memberi harapan yang salah. Matanya menelusuri kata-kata itu berulang kali. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetik balasan terakhirnya. Naya, aku mengerti. Jaga dirimu, Raihan. Ia menekan kirim, lalu menghapus kontak Raihan dari ponselnya. Hatinya masih berat, tapi entah mengapa ada sedikit kelegaan. Ia tahu beberapa luka memang tidak bisa disembuhkan dengan cepat, tapi setidaknya ia sudah mengambil langkah pertama untuk melepaskan. Dan mungkin itu sudah cukup untuk saat ini. Teman-teman inspirasi, hidup seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang datang di waktu yang tepat. Bukan untuk tinggal selamanya, tetapi untuk memberi pelajaran berharga. Seperti Naya dan Raihan, dua jiwa yang dipertemukan oleh kesepian, hanya untuk menyadari bahwa kebersamaan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan. Naya belajar bahwa tidak semua yang mengisi kekosongan harus dimiliki. Ada perasaan yang datang hanya untuk memberi makna sesaat, bukan untuk bertahan selamanya. Ada orang yang hadir, bukan untuk menjadi bagian dari masa depan kita, tetapi untuk mengajarkan sesuatu yang penting sebelum mereka pergi. Raihan, di sisi lain, memahami bahwa kadang-kadang cara terbaik untuk menghargai seseorang adalah dengan tidak memberi harapan yang salah. Kejujuran dan ketegasan dalam menjaga batasan adalah bentuk kedewasaan, meskipun itu menyakitkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada hal-hal yang harus kita relakan. Bukan karena kita tidak cukup baik, bukan karena kita tidak pantas bahagia, tetapi karena memang ada bagian dari perjalanan yang hanya bisa kita jalani sendiri. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Kadang, itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Teman-teman inspirasi, semoga kisah ini bisa memberikan makna bagi kita semua. Jika kalian pernah merasakan hal yang sama, seperti Naya atau Raihan, ingatlah bahwa
Kesepian bukan alasan untuk mengikat sesuatu yang tidak seharusnya bersama. Kita harus berani melangkah maju dan percaya bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.